Pesantren Al-Wafa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dahjihi ila yaumil qiyamati. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil ajiz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أسمائه سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa di dalam pembahasan Fiqhul Asma'il Husna yang dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, yang mana kita sudah membacakan tentang keutamaan ilmu tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan keniscayaan pengaruh Asmaul Husna. Jadi keniscayaan pengaruh Asmaul Husna ini ada dua sisi yang ditulis di dalam kitab ini. Yang pertama ada keniscayaan pengaruh Asmaul Husna pada penciptaan manusia, di sisi penciptaan manusia dan alam semesta. Yang kedua, keniscayaan pengaruh Asmaul Husna pada sisi peribadahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita sehingga dapat atau mudah di dalam mempelajari tentang nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, salah satu langkah yang paling tepat dan bermanfaat bagi seorang hamba Allah untuk meninggikan derajatnya, membantunya untuk mengenal Allah lebih sempurna, mewujudkan kecintaannya yang hakiki dan selalu memuji keagungannya adalah dengan memperhatikan secara seksama dan merenungkan lebih dalam tentang keniscayaan adanya pengaruh Asmaul Husna dan sifatnya pada penciptaan manusia dan alam semesta. Beliau mengatakan, jika seorang hamba ingin meninggikan derajatnya, membantunya untuk mengenalkan Allah, lebih kenal kembali, lebih sempurna lagi untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, juga ingin mewujudkan kecintaan kepada Allah, cinta yang hakiki, juga memuji keagungannya adalah dengan memperhatikan secara seksama, juga merenungkan lebih dalam tentang keniscayaan adanya pengaruh Asmaul Husna dan sifatnya pada penciptaan manusia dan alam semesta. Juga beliau mengatakan seluruh alam semesta dan komponen di dalamnya yang terdiri dari langit, bumi, matahari, bulan, malam dan siang, gunung, laut, gerakan serta diamnya semua makhluk tak lain merupakan bagian dari keniscayaan pengaruh asma Allah dan sifatnya. Seluruh jagat raya ini merujuk pada Asmaul Husna dan kepada hakikatnya. Alam semesta tiada henti memanggil dan menunjukkan adanya Asmaul Husna tersebut. Lantas kondisi ini diperjelas melalui ucapan lisan dan situasi yang tengah berlangsung, serupa dengan apa yang disitir dalam syair. تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد حط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما خلا الله باطل تشير بإثبات الصفات لربها فصامتها يهدي ومن هو قائل. Renungkanlah semesta jagat raya ini, ketahuilah bahwa ia ada sebagai lembaran risalah dari sang penguasa tinggi untukmu. Telah tertulis di dalam risalah itu yang jika engkau merenungkan isinya, terbukti bahwa segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Lembar demi lembar risalah itu membuktikan sifat-sifat Rabb-nya, maka diamnya pun sekaligus sebagai petunjuk siapa penulis risalah itu sesungguhnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka penguasa selain Allah Subhanahu wa taala adalah batil.
Sungguh nama Allah dan sifatnya, Allah Maha Esa, Allah Maha segalanya, itu adalah sebuah sifat dan nama Allah Subhanahu wa taala yang membuat, yang berdampak ya dan berpengaruh kepada alam semesta. Alam semesta ini sangatlah indah dan sangatlah tertib dan sangatlah indah, yang setiap mata terpana akan keindahannya. Itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala indah, dan itu adalah sebuah pengaruh dari nama Allah dan sifatnya. Allahu jamilun yuhibbul jamal. Allah jadikan muka bumi ini sangat indah. Itu adalah pengaruh dari nama Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Anda tidak akan melihat adanya bukti paling konkret atas sesuatu melainkan petunjuk penciptaan makhluk pada sifat-sifat penciptaannya, kesempurnaan sifat dan hakikat asma'nya. Inilah pengetahuan yang paling baik dan mulia. Setiap nama dari asma Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat khusus. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, dan di setiap nama itu memiliki sifat khusus. Sebagaimana Allah Rahman, Allah Rahim memiliki sifat rahmah. Allahul Qawi memiliki sifat quwwah. Allahu Aziz, Allah memiliki sifat izzah. Jadi setiap nama memiliki sifat, tapi tidak semua sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama, dan nama juga sifat Allah Subhanahu wa taala sangat berpengaruh dan berdampak kepada semesta ini, dan juga berdampak kepada makhluk baik itu manusia atau hewan atau tumbuhan atau segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit. Juga beliau hafizahullah ta'ala mengatakan, sesungguhnya asma Allah adalah sifat-sifat terpuji dan sempurna. Setiap sifat dari asma itu memiliki konsekuensi dan perbuatan baik, perbuatan yang tidak membutuhkan objek atau fi'lun lazimun, maupun yang membutuhkan kehadiran objek fi'lun muta'addin. Dengan demikian setiap perbuatan pasti tidak terpisahkan dari objek yang sudah menjadi tuntunan atau tuntutan dari adanya perbuatan. Sehingga demikian halnya dengan perbuatan Allah, baik berupa ciptaan makhluk, perintah, pahala, dan siksanya, semua itu tak lain adalah pengaruh dari Asmaul Husna dan konsekuensinya. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, ya, dari semua itu memiliki konsekuensi dan perbuatan baik, ya, yang perbuatan-perbuatan baik itu memiliki yang perbuatan yang membutuhkan objek, atau dalam sebuah bahasa Arab, di dalam kaidah bahasa Arab adalah fi'lun lazim. Fi'lun lazim adalah fi'il atau perbuatan yang tidak membutuhkan objek, maupun yang membutuhkan objek, atau disebut di dalam bahasa Arab sebagai fi'lun muta'addi. Fi'il yang muta'addi. Fi'il muta'addi itu adalah fi'il yang membutuhkan dan mengharuskan adanya objek. Perbuatan Allah Subhanahu wa taala perbuatan yang baik, perbuatan yang mana akan berpengaruh kepada makhluknya. Dengan demikian, kata beliau, setiap perbuatan pasti tidak terpisah dari objek yang sudah menjadi tuntutan dari adanya perbuatan. Ya, jadi semua perbuatan itu pasti, kata beliau, tidak akan terpisah dari objek. Ya, semua perbuatan yang dilakukan itu tidak akan terpisah dari yang namanya objek yang sudah menjadi tuntutan bagi perbuatan tersebut. Sehingga apa? Demikian halnya dengan perbuatan Allah, baik berupa penciptaan makhluk, perintah, pahala, dan siksanya, semua itu tak lain adalah pengaruh dari Asma al-Husna dan konsekuensinya. Beliau juga mengatakan, suatu hal yang mustahil meniadakan perbuatannya dari objek yang diciptakannya, lalu meniadakan sifatnya dari perbuatannya tersebut, juga meniadakan asma'nya dari sifat itu, apalagi meniadakan zatnya dari asma dan sifat tersebut. Apa maksudnya? Sungguh sangat mustahil, kata beliau, peniadaan perbuatan dari objek yang diciptakannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala melakukan ciptaan. Allah menciptakan
ada objeknya yang diciptakan. Kita ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan kita. Objek dari penciptaan Allah adalah kita, makhluk. Ya. Itu mustahil meniadakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala tanpa objek, ya, kata beliau. Lalu meniadakan sifatnya dari perbuatannya. Allah memiliki sifat rahmah. Ya, lalu kemudian ya, sifat rahmah itu Allah berikan kepada makhluknya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini adalah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Allah memiliki 100 rahmat. Lalu Allah turunkan satu rahmat ke bumi, yang dengan satu rahmat itu semua makhluk di bumi saling mencintai. Allah mencintai orang-orang yang mencintai sesamanya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, irham man fil ardi yarhamka man fis sama. Allah akan mencintai seseorang yang saling mencintai di muka bumi. Nah, Allah memiliki sifat rahmah. Dari sifat rahmat itu ada sebuah bentuk perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mencintai hambanya. Juga sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu yarhamu 'abd innallaha yarhamu li'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai seorang hambanya lebih dari seorang bunda terhadap anaknya. Ada perbuatan dari sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat rahmah. Allah mencintai hambanya. Lalu sebuah kemustahilan, kata beliau, adanya sifat Allah tapi tidak ada perbuatannya. Ya. Juga meniadakan asma'nya dari sifatnya, dan juga sebuah nama. Allah memiliki banyak nama. Allah Ar-Rabb, Ar-Rahman, Rahim, ya, Al-Ghafur, Al-Aziz, Al-Qawi, Al-Matin, Dzul Jalali wal Ikram, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Semuanya itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin nama-nama tersebut, ya, tidak ada sifatnya, melainkan semua namanya memiliki sifat. Makanya mustahil, kata beliau, meniadakan asma'nya dari sifatnya. Setiap namanya memiliki sifat-sifat. Apalagi meniadakan zatnya dari namanya atau dari asma dan sifat tersebut. Juga, kata beliau, sangat mustahil adanya nama tapi tidak ada zat. Allah memiliki nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tapi zatnya tidak ada. Semisal, ini sangat mustahil, kata beliau. Jadi tadi beliau mengatakan apa? Ya, meniadakan perbuatan itu sangat mustahil. Meniadakan sebuah perbuatan tanpa ada objek. Itu yang pertama. Itu sangat mustahil, kata beliau. Lalu kemudian, ya, meniadakan sifatnya dari perbuatan. Sifat Allah memiliki rahmat, Allah maha mencintai, dan perbuatan Allah mencintai hambanya. Allah mencintai hambanya, itu sebuah perbuatan. Ya, sifatnya ada perbuatannya. Lalu kemudian meniadakan nama Allah dari sifatnya, ini mustahil juga. Ya, ada namanya tapi tidak ada sifatnya. Apalagi meniadakan zatnya dari asma dan sifatnya. Ada nama-namanya, sifatnya, tapi tidak ada zatnya. Ini mustahil sekali. Jadi kata beliau. Lalu beliau mengatakan juga, hafizahullahu ta'ala, tidak mengherankan jika di dalam Al-Quran ditemukan sanggahan Allah atas orang-orang musyrik yang meniadakan perintah, larangan, ganjaran, ataupun hukumannya. Ya, ini maka tidak heran saat ketika kita memahami teks sebelumnya, ini tidak heran jika di dalam Al-Quran ditemukan sanggahan Allah. Allah mensanggah orang-orang yang musyrik, yang mana mereka meniadakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga meniadakan larangan dari Allah, juga ganjaran ataupun hukuman-hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nama Allah dan sifatnya itu sangat berpengaruh bagi alam semesta. Ya, orang-orang musyrik mereka meniadakan akan perbuatan Allah, akan perintah Allah, larangan Allah, ganjaran Allah, dan hukuman Allah Subhanahu wa taala.
menunjukkan bahwa mereka tidak mengimani akan dampak dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Kalau kita seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka renungilah akan dampak dari nama-nama Allah dan sifatnya di dalam kehidupan kita. Allah Maha Rahman, Allah mencintai kita. Allahu Al-Wahhab, Allah memberikan kita fasilitas. Allahu Razak, Allah memberikan kita rizki. Allahu Al-Qawi, Allah memberikan kita kekuatan dan penjagaan. Allahul Mu'in, Allah menjaga kita dari semua mara bahaya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La ijtama'a qaumun ala ay yaduruka bi syai'in lan yaduruka bi syai'in illa ma katabahu Allahu lak." Jika beberapa orang berkumpul untuk menghancurkan kita, ya, itu niscaya tidak akan terjadi kecuali Allah tuliskan baginya kebinasaan. Jamaah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, orang yang mengatakan hal itu telah melabuhi Allah dengan sifat yang tidak pantas dan terlarang baginya. Jadi orang-orang yang mengatakan bahwa Allah mensanggah meniadakan perintah Allah, larangan Allah, ganjaran Allah atau bukan Allah, maka orang-orang tersebut telah melakukan sebuah hal yang terlarang yang tidak pantas baginya. Perbuatan itu merupakan perbuatan keji, kata beliau, bagi yang menyimpulkan demikian. Orang yang mengatakan Allah seperti itu sama sekali tidak mengagungkan serta memuliakan Allah. Tepat seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengenai suatu kaum yang menolak kenabian, pengutusan para rasul dan diturunkan kitabullah. Allah berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi idz qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'." Mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya ketika mereka berkata Allah tidak menurunkan sesuatu pun kepada manusia. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keimanan yang sesungguhnya iman dan juga kecintaan kepada Allah sesungguhnya cinta, lalu kemudian senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita untuk senantiasa mempelajari Allah dan merasapi dan juga faham akan dampak dari nama-nama Allah dan sifatnya. Orang yang senantiasa menganggap bahwa hal-hal yang tadi disampaikan itu terjadi kepada Allah, maka orang-orang tersebut sudah tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengatakan bahwa setiap nama Allah tidak memiliki sifat, jika setiap sifat Allah tidak ada perbuatannya, jika setiap perbuatan tidak ada objeknya, jika setiap nama-nama Allah tidak ada zatnya, maka itu semua menunjukkan kepada bahwa orang tersebut tidak mengagungkan Allah. Bahkan orang-orang tersebut termasuk orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang orang-orang yang mengingkari kebenaran hari kiamat, pahala dan siksa. Allah mengatakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'a qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun biyaminih." Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu meresapi dan meyakini akan dampak nama Allah Subhanahu wa taala terhadap alam semesta. Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu mampu. Allah jadikan hari kiamat, Allah genggam langit dengan tangan kanannya. Artinya adalah Allah qadir, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Makanya seorang yang beriman kepada Allah, dia betul-betul mengimani akan perbuatan Allah, akan kedahsyatan perbuatan Allah. Mengimani ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa cara mengimaninya? Dengan cara kita terus mencari pahala Allah dan kita terus menjauhi dari adab Allah Subhanahu wa taala atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal-hal tersebut menjadikan Allah murka kepada kita, lalu kemudian
datangnya siksaan dari Allah maka kita jauhi. Itu adalah bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sesuatu yang menjadi pahala untuk kita, apapun pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, kita kejar, kita amalkan, kita lakukan. Itu yang menjadikan pahala untuk kita semua, maka itu menjadi sebuah keimanan terhadap perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga beliau mengatakan Allah juga berfirman tentang orang yang melewati batas dengan mengatakan tak ada perbedaan antara dua hal, seperti orang baik dan orang jahat, orang mukmin dan orang kafir. Di kalangan kita sering dikatakan ya tentang kebaikan dan keburukan sesuai dengan cara pandang masing-masing, bukan cara pandang Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti itu adalah orang yang sangat mengingkari ya akan perbedaan buruk dan baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh memandang kecuali dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi apa yang kita pandang buruk menurut Allah Subhanahu wa taala baik, atau kebalikannya. Boleh jadi yang kita pandang baik menurut Allah Subhanahu wa taala buruk. Jadi kacamata kita, sekali lagi, bukan kacamata dari kita semata, karena mata kita adalah makhluk. Dan makhluk tidak lepas dari yang namanya kesalahan, tapi menjadi orang yang senantiasa berkacamata dengan kebaikan-kebaikan, atau apa yang Allah lihat baik maka kita yakini itu baik, yang Allah lihat itu buruk maka kita harus yakini buruk. Jika itu menjadikan Allah murka kepada kita, kita tinggalkan. Jika itu menjadikan Allah memberikan pahala kepada kita atau mencintai kita, kita lakukan. Dan orang yang dia ya tidak atau melewati batas dengan mengatakan tak ada perbedaan antara yang baik atau yang buruk, Allah mengatakan di dalam firman-Nya, an hasibal ladzina taramu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka mengira dengan perbuatan buruk mereka, perbuatan maksiat mereka tidak akan diganjar, mereka tidak akan disiksa, mereka akan disamakan dengan orang-orang seperti orang-orang yang beriman, seperti orang-orang yang beramal saleh, seperti orang-orang yang senantiasa melakukan salat, melakukan ketaatan. Apakah mereka berpikir seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita selama ini melakukan maksiat dan mengira diri kita akan Allah samakan dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya dari kemaksiatan? Allah mengatakan, sa'a ma yahkumun. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sangat buruk penilaiannya. Jika kita menganggap perbuatan buruk kita perbuatan yang sepele, hati-hati jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keburukan pun yang Allah tinggalkan kecuali Allah akan pertanyakan hal tersebut. Tidak ada sedikit pun dari perbuatan kita yang Allah tinggalkan dari pertanyaannya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus terus menilai diri kita. Terus, apakah hari ini, apakah yang kita lakukan ini menurut Allah baik, ataukah apa yang kita lakukan menurut Allah itu buruk, sehingga kita mendapatkan azab dari Allah, sehingga kita mendapatkan murka dari Allah, ataukah kita menjadi orang yang Allah cintai sehingga Allah akan berikan kita surga Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga mengatakan dalam ayat tersebut, Allah menjelaskan bahwa orang yang mengatakan hal tersebut adalah ucapan yang buruk dan tidak pantas untuk Allah, terutama bagi asma dan sifat Allah. Orang yang mengira seperti itu, tidak ada perbedaan antara yang melakukan maksiat dan orang yang beriman kepada Allah atau beramal soleh, tidak ada bedanya di hadapan Allah, maka orang ini adalah orang yang sangat buruk, orang yang tidak pantas, ya, orang yang buruk dan ucapannya tidak pantas untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, fata'ala Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Kata Allah, apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud?
dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Itu pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian main-main? Tidak ada maksud tujuan dari ciptaan kalian. Dan kalian mengira kalian tidak akan dikembalikan kepadanya. Diri kita diciptakan untuk satu tujuan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun Allah tidak memintanya. Dan Allah akan mengembalikan kita kepada Allah kepadanya. Kita kembali dengan kondisi yang baik atau yang buruk. Ingat baik-baik, kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengira kita akan selamanya di bumi atau setelah meninggal kita tidak akan melakukan atau tidak akan mendapatkan sesuatu. Semua yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah akan nilai. Allah mintakan pertanggungjawaban kepada kita. Maka maha tinggi Allah, fata'ala Allahul Malikul Haq, maka Allah maha tinggi, raja yang sebenarnya. La ilaha illa huwa rabbul arsyil azim, yang mana tidak ada Tuhan yang wajib disembah, yang hak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik arsy yang mulia, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini, kata beliau hafizahullah taala, adalah maha suci Allah dari dugaan dan kesimpulan yang tidak sesuai dengan asma dan sifatnya. Allahu khaliq kulla syai', Allah menciptakan sesuatu dan tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu kecuali ada maksud dan tujuan, ada maslahat. Karena tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu dengan sia-sia tanpa ada maksud. Maka jika ada orang yang menduga dan membuat satu kesimpulan terhadap hal tersebut, maka dia sebenarnya tidak mengagungkan Allah dan tidak meresapi akan nama-nama dan sifatnya. Kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita harus merenungi, meresapi akan pengaruh nama-nama Allah dan sifatnya terhadap kehidupan kita. Juga beliau mengatakan ayat yang serupa dengan ayat di atas banyak dijumpai di dalam Al-Quran. Dikisahkan dalam ayat tersebut perihal orang yang menafikan keberadaannya dan meniadakan asma maupun sifatnya, sehingga berakibat pada peniadaan kesempurnaan asma dan sifatnya dan hal-hal yang menjadikan keniscayaannya. Masih terkait dengan hal di atas, kata beliau, maka sikap hamba Allah yang paling bermanfaat dalam masalah ini adalah dengan menelaah hal-hal yang menjadi keniscayaan Asmaul Husna, memikirkan dengan baik konsekuensi dari setiap nama, lalu membuktikan dengan baik kesempurnaan penciptaan Allah dan keagungan pencipta. Sungguh Allah benar-benar menciptakan dengan sempurna tanpa celah. Maka kata beliau, kita seorang hamba, sikap kita sebagai seorang hamba terhadap nama-nama Allah dan sifatnya adalah menelaah akan keniscayaan pengaruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia terhadap kehidupan kita. Anda baca nama-nama Allah lalu telaah, lalu resapi akan pengaruhnya terhadap diri kita. Allah mengatakan ma tala fi khalqir rahmani min tafawut, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Rabb yang Maha Pengasih. Kalian tidak akan pernah melihat, ya, muka bumi ini tidak seimbang. Kalian tidak akan pernah melihat seperti itu. Kita semua tidak akan pernah melihat seperti itu. Kenapa? Karena Allah adalah zat yang Maha Pengasih. Allah berikan rezeki semua umatnya. Allah berikan kasih sayangnya semua umatnya tanpa terkecuali, bahkan orang kafir. Allah berikan rahmatnya kepada mereka. Lalu apa perbedaan antara kita seorang mukmin dan orang kafir? Allah sama-sama Allah cintai di dunia, tapi Allah akan bedakan nanti di akhirat.
orang yang beriman selamanya akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di bumi dan di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan rahmat kepadanya di dunia saja dan Allah binasakan nanti di akhirat. Allah sangat memberi muka bumi ini atau alam semesta ini sangatlah seimbang karena Allah Rabb satu-satunya yang mengurus semesta alam ini. Setiap nama dari nama Asmaul Husna ini pastilah mengindikasikan adanya pengaruh atas penciptaan makhluk dan alam semesta. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap nama pastilah mengindikasi akan adanya pengaruh atas penciptaan makhluk. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti akan ada pengaruhnya terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, baik di bumi atau di langit. Karena itu sebuah kewajiban, sebuah tuntutan akan adanya dampak atas semua nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan dampaknya. Ini masih termasuk, insyaallah masih termasuk berkaitan dengan keniscayaan pengaruh Allah pengaruh nama-nama Allah dan sifatnya terhadap alam semesta dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga hal tersebut bermanfaat untuk kita, khususnya untuk saya sendiri, dan semoga kita menjadi orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan hidayah untuk senantiasa meresapi dan mengenal juga menelah akan dampak nama-nama Allah dan sifatnya, dan juga semoga kita menjadi orang yang kata Nabi SAW, man ahsaha dakhala jannah, orang yang senantiasa meliputi nama-nama Allah dan sifatnya sehingga Nabi SAW memastikan orang tersebut mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pesantren Al Wafa